Kalau sesuatu yang lo kerjain tidak sesuai dengan apa yang lo percaya juga jadi toksik seperti yang dia bilang. Iya. Karena untuk mencapai apa yang kita kerjakan sesuai yang kita mau tapi kita bisa dibayar itu kan ya ultimate goalsnya lah ya. Mungkin kalau itu nggak tercapai ya akhirnya orang ya burn out. Banyak alasan burn out. Itu ada satu tempat tuh bagus banget, terus activity-nya juga wah gila keren banget. Kayak gue kayak tiba-tiba wah ini sih gue kalau nggak motret sih gue bego sih. Tapi seberapa penting ego dalam fotografi itu harus digosok? Gila, Waduh, ini pertanyaannya. Anjay. Oke, ini Darkroom Talk diganti, kita jadi disabotase oleh JJS ya kan. Dengan hostnya adalah Glenn, anak magang di JJS, bener gak? Iya, baru waktu. Oke. Waktu. Ini direkam nih. Ntar ada yang ngirim pause loh, ada yang ngirim Tenang pause. aja, gak direkam bener. Ada yang ngirim pause loh. Gimana Glenn? Ada apa Glenn? Di usia lu 4 berapa lu? Gue 42 Glenn. 42. Nah tunggu lu bukan usia lu berapa Ini ini? 42. Senior orang ini lebih tua lagi ya? Bang Tito berapa? 46. Anjay. Gue tahun ini 40. Anjing tua banget. Serius 40? Tahun ini 40. Yang gue foto umur 22 bro. Iya. Anjay. Bro teman kampus gue 16 bro. Nah terus tujuan lu mau ngomong itu buat apa? Enggak, gue selalu penasaran aja gitu. Kehidupan seks setelah umur 30-an tuh kayak gimana? Belajar Ini street udah pada belajar street loh. udah pada merit kan? Iya, Lu udah pada nanya ke merit. siapa? Mau nanya siapa? Kalian lah. Nanya lo Mike bukan ke gue. Lu orang udah pernah nanya nama dia ya? Udah kita udah Apakah? sering. Oh gue tahu, dia diundang kemari tuh Darkroom Talk gitu kan. Dia udah mesum tuh pikirannya udah Dark session bro, wah dark session dia. Dia berharapnya ada striptease sini ya kan, lingerie ya kan, merah, red district gitu ya. Kayak di Melati Spa. Anjir, dasar bodoh. Ini kayak gak layak. Lanjutkan pertanyaan lo tadi. Ya, lu Soal nanya street apa? tadi. Jangan gini dong. Lu boleh itu Gue tuh. bingung kalau di sini. Nah, santai dikit lah, lemesin, coba. Jangan tegang bawahnya, coba. Halo, selamat malam dengan saya Om Sentot. Oh, sengsot. Ini nggak ada isinya nih. Ya udah, Tadi kita kan buat lagi isi ngobrol dong. apa tadi? Tadi kenapa? Lu penasaran dengan street fotografi kenapa? Gue harus ngadep mana nih? Gue grogi gue kalau direkam kamera. Ayo cepet. Orang lagi rekam. Anggap gak ada kamera. Gak ada yang nyala. Gelap. Ada alkohol. Waduh. Gue kayaknya kita mesti siapin deh, Gung. Gak, tapi udah berdoa juga tadi. Oh iya. Nah. Menurut lu street photography itu apa? Ya, yang tadi kita udah brief di awal, yang tadi kita Jangan ngobrol itu ya. ulang-ulang Kat. Jangan bilang brief di awal. Oh, jangan brief di awal. Ulang ya. Oke, ulang. Oke. Menurut lu apa? Menurut gue street fotografi itu sesimpel dokumentasi kehidupan. Tapi di dalam street photography itu maksudnya ketika lu melakukan itu apakah harus gue nggak apa-apa yang boleh. Gak apa-apa. Ada filosofinya di dalam itu. Filosofi. Maksudnya nggak gini. Seberapa penting lu harus berfilosofi gitu dalam Enggak. fotografi? Street fotografi bahkan menurut gua sih nggak perlu filosofi gitu loh. Dia cuma cenderungan lu secara spontan. Iya, nah itu dia tuh. Secara spontan aja. Uhuy. Lagi sekali lagi. Secara Dapat spontan gua. aja. Jadi secara spontan aja ngambil yang sesuatu yang unik gitu. Nah bisa tercermin di dalam satu imaji itu kan kayak oh ya udah nih jadi gambarnya gitu sih. Oke. Menurut gue sih gitu ya. Tapi alasan lu berhenti motret apa sih? Gue selalu penasaran sama orang yang tadinya terobsesi. Lu agak terobsesi nggak? Terobsesi gue motret. Terobsesi dengan fotografi terus tiba-tiba berhenti itu. Gue nggak berhenti motret. Oh lu masih tetap motret? Justru gue malah menghidupkan fotografi gue lagi dengan gue berhenti di dunia komersil. Oke, yang dibayar lah ya. Yang dibayar. Jadi gue karena gue cinta banget sama dunia fotografi, jadi makanya gue tuh stop deh komersil deh. Karena menurut gue komersil itu toxic buat gue pribadi. iya. Jadi gue merasa kok idealisme gue kok nggak tercerminkan lagi, gue nggak happy dengan karya-karya gue gitu loh. Kalau gue pribadi gitu. Lu sekarang mulai apa? Lu memulainya lagi
Dengan apa? Dengan motretin apa? Keseharian gue dengan yang gue mau foto sesimpel yang udah mau gue foto itu gitu. Kayak ada bangku menurut lu estetis gitu atau Iya. menarik lu. Foto. Anak lu mungkin, istri lu. Iya, iya semua. Oke. Bahkan ya celana dalam aja gue foto kali. Bagus ya. Iya kan, bolong-bolong bagus gitu. ya kan, keren banget ya kan anjir. Fine Keren art kan? bro, fine art. Fine art ya. Ada art fine aja. Soalnya kan sama ini kan fotografer itu hanya berpatokan komposisi bagus dan semuanya cantik gitu kan menurut mereka. Image-nya ya yang selama ini gue terjadi di diri gue itu ketika gue terjun ke dunia komersil harus semua serba sempurna. Ya, Nah sedangkan kalau di dunia fotografi itu harusnya nggak seperti itu. karena lu dituntut untuk itu kan dari klien Betul. lu kan. Iya, iya. Pak maaf pak, bapak ada kamera pak? Ini dipantatin kamera, penontonnya dipantatin jir. Enggak, gue lebih seneng ngeliat harusnya udah kayak soalnya lo kamera gitu. Mana nih kameramen nih? Komplit kameramennya nggak bener katanya. Iya. Pecat aja lu. Ya, tapi kan alasan orang bonus bosan motret kan macam-macam Glenn. Betul. Kalau dia kan karena emang tidak ada tuh paling penting kalau sesuatu yang lo kerjain tidak sesuai dengan apa yang lo percaya juga jadi toksik seperti yang dia bilang. Iya, iya. Karena untuk mencapai apa yang kita kerjakan sesuai yang kita mau tapi kita bisa dibayar itu kan ya ultimate goalsnya lah ya. Mungkin kalau itu nggak tercapai ya akhirnya orang ya burn out. Banyak alasan burn out. Betul. Satu sesi sendiri tuh ngomong. Sama kayak berarti sama kayak bermusik ya. Ada orang yang gue pengen gila-gilaan di musik tapi untuk penghidupan gue cari misalnya Luar musik ya. dagang apa gitu. Iya. Jadi ego itu harus. Tapi seberapa penting ego dalam fotografi itu harus digosok. Gila. Waduh, ini pertanyaannya. Anjay. Coba kita tanya yang paling senior di sini ya, Bang Tito gimana Bang Tito? Itu yang coba. Seberapa penting ego di dalam fotografi itu harus digosok, Bang? Foto ya kita nggak ngomongin Iya. acceptance clients ya. Egois banget sih fotografi. Harus egois. Kenapa? Ya supaya lo punya bensin aja sih. Bensin untuk Ya untuk tetap melakukan hal itu. oke. Kalau ini Wah, Kalau gue juga sama, 100%. di luar client acceptance ya maksud Ya, gue ya. ya. 100%. Karena kan kita fotografer kan seniman. ya. Jadi ya lu jual apa visi lu aja. Tuh. Jadi kita emang betul ada patokan dari klien harus begini begitu. Cuman kita nggak boleh kalah sama itu, tetap harus konsisten gitu. Kalau tetap konsisten dengan ego lu sih. Kalau lu nggak bisa ego lu nomor satuin, lu mana bisa kerja dengan happy gitu. Tapi kalau dengan balik lagi banyak orang kan, tapi kan gue harus cari duitnya dari situ gitu kan. Oke. Benar kan? Benar. Nah kalau gue prinsip gue dari dulu adalah sebagai fotografi itu adalah idealisme gue. Gue mau cari duit ya gue buka bisnis lain. Ya. Tony yang tadi tuh idola kan. Kayak lo ngomong tadi kan jualan yang lain pemusik. Ya. Nah, kalau gue kan mau nggak mau. Ya akhirnya cari cara. Jadi kita kreatif aja bagaimana titik tengahnya. Sampai akhirnya kita bisa convince klien bahwa dia bisa nerima karya kita apa yang ego kita gitu ya kan. PR-nya perlu waktu, perlu segala macam gitu. Masing-masing. Sip. Iya, karena kebetulan gue pekerjaannya fotografer, bukan paruh waktu, paruh baya. Tuh paruh waktu jangan. Yang penting jangan palu gada lah Glenn. Iya. Tapi ada gue lupa ada yang pernah bilang gini, ketika lu mau motret hasil karya lu tuh harus berdampak gitu. Menurut lu gimana? Apakah perlu kalau berdampak harus dan seberapa penting untuk karya lu tuh harus berdampak? Iya, karena ini pertanyaan nih nyata ya. bro. Bercanda bokep dulu. JJS, bro. ternyata- Iya, JJS luar biasa, gokil. Kita Gimana boleh nih. temen gua? Fit ya kan JJS fit cari bentok ya kan. Wih, udah Gue langsung penasaran kontrak. doang. Gue penasaran doang. Ini enggak Lagi mabuk kayak ini. enggak udah. Udah enggak. Oh iya. Enggak, saya enggak Pak Polisi beneran sumpah. Sumpah Ya, enggak. ulang. Gue lupa. Dampak, oke. Harus berdampak. Kalau menurut gua berdampak, kalau gua lebih carinya mungkin bisa menginspirasi ya. Itu berdampak bukan sih? Iya, salah Ya, satunya ya. termasuk. Jadi dengan kita berkarya itu harusnya sih memang harus lebih luas ya. Dari karya kita itu bisa dari satu lingkungan bisa berdampak tuh. Iya. Lingkungan itu bisa berubah. Harusnya begitu kan? Oke. Harusnya. Cuman karena gua nggak punya kapasitas untuk itu, kalau menurut gua seenggaknya gue bisa menginspirasi teman-teman gue yang, kok bisa ya foto sebagus ini, bisa menginspirasi orang lain gitu. Nah itu menurut gue yang lebih
Bagusnya dalam artian bukan cantik ya. Kayak ya. kok ini sesuatu nih foto nih. Kenapa ya lu bisa buat kayak gini ya? Nah itu sengaja ada pertanyaan kayak gitu itu bisa menginspirasi orang, menurut gue udah cukup buat gue. Oh ya, selain memberikan dampak jadi membuat sebuah pertanyaan ya. Iya. Tapi kalau bisa dipersempit lagi, lu pengen hasil karya lu tuh menginspirasi orang ngapain gitu? Apakah dengan membuat karya yang lebih bagus, ataukah dari ngelihat foto lu hidup orang akan berubah atau hidup orang akan terbantu gitu? Nah ini gue bingung nih. Coba dibantu dulu jawab. Bang Tito. Gue sampai stuck gitu loh. Coba diulang. Pertanyaannya sih dahsyat loh. Berat Dia ngoreknya luar biasa loh. Berlapis. Ini belajar sama Dani Amananta nih bener nih. Gimana tadi? Terlalu tinggi Gue bahasanya. lupa lagi. Gue lupa. Cepetan. Gak kan kalau dia tuh kan menginspirasinya banyak. Tapi kalau gue nanya, kalau bisa dipersempit lu harapan lu apa sih dengan foto lu? Lu pengen menginspirasi dengan apakah karya ini bisa merubah hidup orang atau gimana? Kalau lu Bang? Kalau gue Di wedding lah ya, yang di lu wedding kerjakan. tuh gue harus bisa menginspirasi diri gue sendiri. Karena gue gak mungkin bisa bilang bahwa Onil lihat foto gue akan terinspirasi. Yang penting gue terinspirasi gak akan apa yang gue kerjakan gitu. Iya. Dan gue bisa tanda kutip bertanggung jawab, wah gue motret ini karena gue ingin menyampaikan ini gitu. Gitu. Jadi gue gak berharap sih sebenarnya. Kalau ada ya itu kemungkinan cocok aja dengan selera yang gue lakukan. Jadi gue gak berusaha tidak mau berusaha mengimpress orang sebenarnya. Iya. Dalam memotret ya. Tapi mengimpress diri sendiri. Oke, nice. Supaya kita tetap gitu. itu tadi kenapa orang malas motret karena nggak ada apinya udah gampang gitu. Selagi api lo masih membara, Imannya itu yang hilang. iya, faith-nya anjing. Belief system aja. Skena habis, Bro. Wah, kurang api unggun nih. Ada gitar gak? Iya. Ya kalau itu udah nyala ya kayak Onil nyala lagi dia. Iya ya Onil ini. Onil nih legend banget ya nih ya, luar biasa loh nih. Iya. Banyak orang banyak fans. Enggak, ini fun fact enggak ya? Gue pernah dulu itu gue 2 kali jadi asistennya Onil. Jadi ambil lensa 50, siapa? Ambil 35, siap. Tapi lo tau dia motret wedding kan? Tahu, Dia gue approach juga ngikutin, dia. gue ngikutin gue kenal Onil itu dari Wendy temen gue, bilang Onil keren banget nih Mike, gue liat, iya keren lu gitu kan. Dulu pakai Canon dia kan? Mentang-mentang mall di Kuningan nih satu nih. Iya. Ntar di bip aja nih Sebut soalnya. langsung, sebut. Di bip aja tuh merek langsung tuh. berantem, langsung. Mereknya di bip aja. Nil. Ya, dari, Kenapa? Kan lu lagi cerita tadi. Oke. Kalau jadi apa asisten? 50 siap, terus lanjut lagi. Nah, ya udah itu nggak penting. Lupa lagi ya. Umur 30 bisa kemampuan otak memang berkurang sih. Pastinya. Iya. Apalagi waktu muda lu, sudahlah. Oh, kebanyakan dia kopong ya. aja pertanyaan lo Pak Mosoni. Nil, kalau lu kan sempet vakum ya di dunia fotografi. Hal apa sih, maksudnya apa yang menjadi pemicu lu untuk balik lagi gitu? Maksudnya di antara kita semua mungkin yang di sini, lu yang paling semangat gitu dengan personal project lu. Iya kan kemarin karena gue sebenarnya kan berhenti motret itu kan karena gue kuliah lagi kan. Jadi gue berhenti 4 tahun, gue kuliah lagi. Dan ya kalian tau lah gue suka traveling sama istri gue kan. Yeah. Dan gue udah gak ada semangat motret jujur. Kayak gue motoin istri aja lagi jalan-jalan karena kan dia suka di foto gitu kan. Terus last year itu gue udah pernah cerita lah sama kalian kan pas Gue belum. akhir tahun. Ya maksudnya sama ini berdua pas terakhir New Year's punya trip, year end trip kita, gue lagi ke Shanghai. Itu ada satu tempat tuh bagus banget, terus activity juga wah gila keren banget. Kayak gue kayak tiba-tiba wah ini sih gue kalau nggak motret sih gue bego sih gitu. Kayak. Terus pas gue mulai motret, mulai nyari lagi gitu, mulai nyetrit lagi tuh kayak anjir gue kangen banget nih sama ini gitu. Iya, betul. Gitu aja sih. Mik, Mike bro. Glenn, Dari tadi. ini kebutuhan komersil jangan lupa. Muka lu tuh komersil. JJS lo, lu inget loh JJS lo. JJS mau sabotase Dark Room Talk, inget. Itu tujuannya. Mike. Kenapa lu seneng sama fotografi? Aduh, ini gimana ya? Waktu itu gue buat ngisi waktu kosong gue ketika gue vakum dari kuliah kedokteran gue. Oh, lu kedokteran. Sempat. Jadi gue kayak
Sempet. Oh, wow. Makanya gue kaku kan orangnya kan. Kaku sebenarnya. Supel ya? Apa singkatannya? Mike, Apa? suka peler udah. Capek lah. Anjing gampang banget nyambung nih anjing seru banget. Gak usah lah. Paling tinggal Agung aja pusing. Dari Nair. Nggak di band kan? Maksudnya nggak di yellow dolar kuning kan? Enggak tahu lah, mumpung masih baru enggak apa-apa lah, kita belajar aja lah. Belajar ya kan. Iya. Jatuh-jatuh deh enggak apa-apa. Enggak, maksudnya ini enggak tayang pun enggak apa-apa. Gue seneng ngobrol aja. Ya. Tadi sampai mana lu dokter gitu? Ya, gua Sorry. Jadi gua ngisi Posisi G-spot tuh di mana? anjir. Lu bener gak tahu? Lu tuh pura-pura bego. Udah lanjut. Gila kan gue udah kayak temen lama yang ke rumah Glenn ya. Entah kenapa gue kan ngomong sama dia tuh gampang gitu ya. Ini kemampuan dia skill dia jago nih luar biasa nih. Nah intinya gue ngisi kekosongan gue ketika gue cuti akademik pindah ke desain grafis. Nah itu gue mulai mengenal namanya kamera. Nah di situ entah kenapa gue kayak tertarik banget sama fotografi. Kayak gue bisa menciptakan gambar, gue nggak bisa gambar. Tapi ketika gue dengan fotografi itu gue bisa mentranslate imajinasi gue ke dalam gambar itu. Terus tambah lagi dengan prosesnya yang pakai darkroom gitu kan, yang pakai apa kamar gelap cuci proses itu. Nah itu buat gue tambah jatuh cinta tuh sama fotografi. Oh ternyata ada prosesnya ya gitu. Nah itu yang buat gue akhirnya into deep ke fotografi gitu. Tapi fotografi ya kita kesampingkan yang komersial. Apakah yang ingin lu lakukan terus-menerus selama hidup lu? Gue mau terus motret sih, gue mau terus berkarya gitu kan. Simpel itu aja. Karyanya bahkan sekarang gue lagi pikiran tuh pengen buat project, gue cetakin kecil-kecil aja 4R, gue buatin buku kecil gitu. Nice, buat gue review aja, buat gue sendiri. Gue lihat lagi, lucu ya gitu. Tapi gini, kenapa kita harus berkarya gitu? Kenapa kita harus berkarya? Waduh, kok berat-berat ya pertanyaan dia. Kagak berat ini. Kenapa gue harus berkarya? Aku udah gini apa sih? Kenapa kita harus berkarya? Kalau menurut gue apa sih tujuan? Lu yakin nih mau gue sambungin nih? Ya nggak apa-apa. Ntar lu kayak sebutan yang itu lagi guru besar kita. Nanti lu bingung lagi kata-katanya. Jangan disebutkan beliau. So sama nih kita satu amatir nih. Kalau menurut gue kenapa harus berkarya ya balik lagi. Menurut gue tuh hidup itu harus punya arti lah ya. Ya jadi kayak menurut gue kayak harus menjadi inspirasi buat orang lain sehingga orang lain tuh bisa bergerak. Ya. Itu menurut gue tuh. Jadi dengan bisa ya ternyata seperti ini. Nah tapi harapan gua ketika orang bisa terinspirasi dia harus bisa lebih di atas dari itu. Ya. Nggak cuma di situ doang gitu. Gitu aja sih. Bang Dito? Tadi apa tadi? Kenapa harus berkarya? Kenapa lo harus berkarya gitu? Maksudnya seberapa penting sih punya karya gitu? Yang ini kita kesampingkan hal-hal komersial ya. Kenapa harus berkarya ya? Berat pertanyaannya. Iya kan yang susah. Berat simple pertanyaan tapi kayak jawabnya susah. Ya gue pengen dinotis aja sama orang gitu. Misalnya kan ada yang kayak gitu. Ada. Oh iya benar juga ya. Simple itu juga ya. Ada yang enggak, gue narsis aja gitu kan ada. Apa ya? Atau di kepala gue nih kebanyakan nih harus ada yang gue keluarin kayak gitu kan banyak macam. Enggak sih kalau mancing. Tadi mau nyambungin ya kan tapi tetap mancing lagi. Bahaya ini. Berkarya ya mungkin. Kalau gue sekarang berkarya misalnya kan karya macam-macam ya. Misalnya motret itu pengen punya legacy aja sih. Buat anak gue biar punya cerita atas apa yang gue kerjain itu aja sih sebenarnya. Sesimpel itu gue nggak mikir, gue nggak pernah berusaha mengimpress orang lain. Iya. Gue hanya mau mengimpress diri sendiri ya sama anak gue supaya jadi lebih baik pada kita. Sesimpel itu. Jadi itu buat dia sih sebenarnya biar lihat bapaknya berkarya itu artinya menciptakan sesuatu kan. Iya. Apapun itulah, entah foto, entah pekerjaan, entah musik. Nah berharap bisa menginspirasi dia jadi lebih baik. Udah, that's it. Mas Onil? Berat ya? Berat. Enggak berat ini. Mendingan dosen Raffles ganti dia. Lo aja jadi dosen ya? Ya seksologi. Apalagi. Mau ya. Anjir. Dia branding diri gitu loh. Iya lah. Berkarya ya. Raja pergaulan bebas. Ya terus. Sesimpel buat ngilangin stres aja sih kalau gue. Ya. Sesimpel itu aja. Gitu. Nah kalau lu sendiri gimana? Gua gak pernah berkarya. Anjay lebih gila dapat absurd kan. Gue gak pernah. Gak makanya gue nanya ini sebagai apa ya bahasanya ya. Sebagai pemantik
gue penasaran kenapa sih orang harus berkarya kayak gitu. Kenapa sih harus mempunyai karya? Nah, sini kamu. Pangku apa pangku? Anjir. Kayak pohon kenapa sih mesti berbuah? Nah, anjay. Ini lebih gila. Ini dong alkoholnya begini loh. Gila nih gawat banget ya semuanya. Gimana Gung? Iya karena ya karya itu akhirnya yang nge-define diri lu itu sebagai apa. Kalau maksudnya buat mangga ya Lu mangga gitu ya. karya dari si pohon mangga gitu. Jadinya mangga gitu. Iya. Karakternya mangga. Berarti lu punya identitas bahwa lu adalah mangga ketika berbuah. Nice. Yuk tepuk tangan dulu. Oh iya. Nice. Tapi kenapa lu gak merasa lu berkarya? Iya itu. Terus kayak foto lo, terus perbuatan baik lo kan tuh karya juga menurut gua. Iya, pemahaman gue itu bukan karya. Kalau gue ya. Apa tuh karya buat lo? Buat gue tuh karya. Nah ini nih, ini. Kalau buat gue karya tuh ini. Dicetak. punya? Emang gue nggak ada. Dicetak maksudnya? Iya. Oh, lo ngomong. Kalau gue, luar tapi kan biasa. level pemahaman kan beda-beda. Iya. Ada yang lu sebatas taruh di Instagram ya itu lu berkarya. Atau Tapi sebatas jepret nggak diedit juga ada berkarya kan? iya berkarya. Tapi kan gue cuma pengen tahu kenapa kita harus melakukan karya apapun bentuknya gitu. Ada pertanyaan. Kalau Oke. kalau anak itu karya atau bukan? Anak. Lu mau jawabnya dari si biologi, dari sisi dari sisi filosofi atau dari sisi apa nih? Bebas. Anak. Dari filosofi aja ya. Karya alam semesta lah. Wih. Jawaban lu enggak itu jawabannya terlalu diplomatis. Enggak bukan dia anjing bukan dia. Bangke bukan dia nih. Enggak. Gue takut gue. Bukan ayo Glenn. Ayo Glenn. Anak tuh bukan karya karena lu sange aja. Anjing. Wah lu parah lu Glenn. Tadi kan lu bilang dicetak. Ya tadi gue hargain. Iya kan dicetak. Anak kan dicetak ya kan. Berarti karya itu harus sampai ujung ya maksudnya. Ada output dong Iya. berarti menurut Kalau gue, Iya. tapi kan It's a good pemahaman orang pemahaman tentang karya itu sendiri kan beda-beda. Iya. Kalau ada yang level pemahamannya bahwa kalau karya tuh lu harus berpameran kayak gitu. Ya lo yang itu tuh. Iya, kalau gua gitu. Tapi gua mau belajar. Kau pameran wedding berkarya kan? Iya, tapi kan lu tujuannya adalah untuk narik orang. Ya gue gak pameran, gak apa-apa. Gue cuma nanya aja. Enggak, maksudnya kalau pameran wedding yang selama ini gua mengerti adalah tujuannya adalah untuk Dapat duit. nyari klien iya lah ya. nyari klien. Oh, berarti bukan seperti yang lo maksud. Bukan seperti yang gue maksud. Maksudnya kalau karya kan ya apa yang lu suka kayak gitu-gitu. Tapi gini, gue mau ngomongin personal project. Lu ada personal project gak sih? Enggak, belum. Belum. Baru kepikiran tapi belum gue jalanin. Nah, tapi yang stimulasi gue itu salah satunya adalah Agung. Agung tuh yang membuat gue kayak tetap on track di rasa suka fotografinya ada gitu. Terus dia selalu tuh cetusin ide-ide kayak kayak gini nih, kayak ada ya terus ide sampai bilang stop dulu Gung, gue pusing parah gue dengerin. Tapi ada terus dia idenya. Nah, lu kalau mau buat personal project boleh tuh bareng sama dia tuh. Oh. Ya. Tapi seberapa penting sih komunitas tuh? Maksudnya kayak lu sama Agung gue nganggapnya adalah komunitas ya. Penting gak sih? Penting banget. Kenapa? Karena menurut gue kita tuh manusia makhluk sosial ya. Kita pasti butuh yang namanya orang-orang lain nih buat kayak kasih masukan ke kita gitu kan. Sesimpel kayak kemarin kita ngobrol sama Iren, terus sama Preti dari Etera gitu kan. Itu banyak banget insight yang dikasih ke gua gitu. Sama Bisma juga kasih inputan ke gua gitu. Bismas Mes. Bismas Mes ya. Bismas Mes tuh siapa ya? Yang Gue juga gak tahu. Iya, yang nyanyi. Lu gak ngikutin Smash Man? Enggak sih, gak ikut Oh gua my anjir. Gue juga gak ikutin. Iya, gua agak kolot sih memang sih. Udah 40 plus kayak gitu ya memang ya. BTS? Aduh, enggak juga lagi Oke, saya. lanjut. Mulai nggak lucu. Mulai katro gue ya. Nah oke, nah ya udah gitu sih. Penting sih karena menurut gue suka ketika makin kesini malah gue masih butuh banyak inputan dari orang gitu untuk develop diri gue sendiri. Berarti kalau ada fotografer yang melabeli dirinya adalah introvert, berarti itu bullshit ya? Enggak sih, gue hargain itu sih kalau gue. oke. Nggak masalah dengan itu. Nggak masalah ya? Nggak masalah, karena itu udah karakter dia. Iya benar. Itu keputusan dia Oke. untuk menjadi introvert. Oke. Bang Tito? Apa nih?
Iya, lu nggak nyimak. Oh, Bukan personal project. Kalau personal project khusus Agung aja. Oh. Gue Mike bukan Agung. Agung. Sorry. Itu Agung itu. kangen sama Agung. Udah Gue kangen dia soalnya Agung. ngelihat merah-merah kepikirannya Agung gue. Anjir. Apa tadi? Seberapa pentingnya berkomunitas atau punya partner lah. Penting sih. Gue kan terbiasa kalau sendiri tuh motivasinya lebih sedikit. Kan ada orang yang emang sendirian bisa Bersinar. melakukan apa aja gitu. Dia kan karakter aja. Kalau gua sih memang terbiasa ada orang, misalnya ada istri gua, terus Ya. kalau di dulu di Uppermost ada Sigit, ada Onil, ada Ian, sekarang tuh ada di JJS ada lo, ada Onil, ada Darmali. Karena gue emang senang aja buat orang yang emang berbeda. Kalian kan totally different sama gua. Cuman ya punya kode etik yang sama. Yang paling penting kode etik ya kan. Iya, iya. Kode etik maksudnya coba diperjelas. Iya, ada norma-norma basic Prinsip dasar. tentang susah ngomongnya sih ya. Tentang ya fairness lah. Oke. Gitu. Kan ada orang yang ada udah di balik batu. Kan kita sama orangnya nggak ada ini ya. Buka-bukaan lah ya. Ya karena di situ ada nilainya sama dan bisa akur lah di komunitas gitu. Nil. Sangat penting sih gue. Karena kan gue pernah ngalamin one man army ya dulu awal-awal fotografi kan. Buka putih sendirian kan. Itu kayak kehilangan arah aja. Karena di saat lu decide something betul ya. Betul, kalau salah kan gak ada yang ngingetin. Iya. Ya, uninspired juga jadi. Uninspired gitu. Udah ada yang pernah nanya belum? Kenapa lu bikin The Dark Room Talk? Udah kayaknya ya. Udah ya? Di beberapa Basi ya? episode awal kayaknya ya. Basi ya. Nah, tapi kalau mau tahu nggak apa-apa sih kita jelasin. Enggak lah, ntar tinggal nonton. Gue presentasiin nanti gue bukain. Ada DK ya, ada DK. Lu butuh nggak supaya partnership kita makin jadi nih? Iya. Lo mau masuk berapa nih? Ada Iya. silver, gold. Nggak usah. Kita kawinin kan antara Sange sama Sange kita kawinin ya kan. Jadi itu. Jadilah anak. Jadilah anak ya. Tapi lu happy di Dark Room Talk? Gua happy. Sejauh ini kayak banyak inputan ke gua balik gitu. Jadi gua happy sih. Sesimpel teman-teman kayak nonton, Mike lu kurang ini nih, coba ini. Akhirnya kan kayak stimulasi gua buat gua harus belajar lagi ya gitu. Kalau partneran kan kelahi ya. Kejauhan bro. Kalau partneran kan kelahi. Gue pengen kayak Daniel Mananta gini. Oh iya. Kalau partneran kan kelahi tuh. Iya. Seberapa sering lu kelahi sama Agung? Maksudnya biasanya kalau di dalam apa ya gue bilang komunitas kali ya. Ini Dark Room Talk. Yang lu berantemin apa sih biasanya? Friksinya. Iya friksinya ya. Friksinya. Cuma beda karena belum ini aja ya kan kepalanya beda-beda. Terus tiba-tiba digabungin ada friksi normal gitu kan ya. Cuman gimana cara kita menanggapinya setelah friksi itu tuh yang paling penting. Soalnya kalau gue sudah terbiasa friksi itu buat gue normal tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan ekstrak yang lebih baik gitu. Pastinya itu tuh kalau buat gue. Nah tapi kan kadang-kadang lawan bicara kita nggak bisa kontrol tuh. Bisa jadi mereka sakit hati. Nah di sini gue belajar nih, oh berarti cara menyampaikannya itu gue harus walaupun gue mau jadi antagonisnya gue harus carinya dengan lebih baik nih. Ya. Nah kebetulan untungnya nih di TDT ini, Dark Room Talk ini, Agung itu tuh yang tipikal leadershipnya lumayan, gue akuin lah leadership dia ada tuh. Gue bilang, wih kaget juga nih gue, wih bagus juga dia karena ketika gue tipikalnya menggebu-gebu, gue yang kayak kalau udah ini, gue bisa tahan emosi gue, tapi ketika gue udah boom gitu, gue nggak bisa dikontrol tuh. Gue bakal ombak-ambing semua, obrak-abrik semua. Nah cuman yang gue belajar dari Agung tuh, Agung cuma diam doang silent, tapi dia melakukan. Nah itu menurut gue penting tuh di dalam satu community pasti ada leadernya siapa leadernya. Nah kita follow leadernya aja gitu. Menurut gue itu sih kita harus jadi nggak bisa tuh semuanya harus menonjol. Gue nggak mau kayak gitu. Menonjol di bidang masing-masing boleh, tapi ada kemungkinan kepalanya yang belakang yang menonjol lagi. Oke. Bukan menonjol lainnya ya. Iya. Pikiran lu soalnya iya makanya mata dia tuh udah beda. Kepalanya nonjol kan. Mata dia tuh udah beda coy. Lu kedinginan bro sampai nonjol kepala. Jadi ciut bro kalau kedinginan bro. Kalau gua oke. Oh iya. Tapi balik lagi ke tadi omongan gua tentang karya, apakah The Dark Room Talk ini salah satu karya lu? Gue bisa bilang karya gue enggak ya, karena totally otaknya ini ada di itu si super boss itu tuh, pak direktur itu. Wah, Agung parah, masa ini dibilang bukan karya dia.
Maksudnya karya kolektif lah ya. Karya kolektif. Lu ada di bagian di Iya, dalamnya. itu bener. Ya udah. Nah, gue belajar lagi kan karya kolektif bareng-bareng. Kalau misalnya karya gue enggak. Tapi gini, kalian ada pertanyaan nggak buat dia? Gue lebih seneng lo yang nanya sih. Ini beneran take over banget nih. Iya, take over aja nggak apa. Ini masih di sini nih, lu kemarin lu udah tag team, gue capek, buset. Gue selama ini kan lu yang harus nanya orang. Iya. Nah sekarang kita yang nanya. Ya, gue dengan senang hati sih. Soalnya nanya tuh pusing sih buat Iya gue. iya kan mikir. Bang mau nanya apa? Nah, udah habis kan dia. Nanya. Kenapa gue Seru. udah habis Bro, bro. udah habis kan? Nah, itu tantangannya. Habis, Jadi bro. teman-teman podcast itu gampang-gampang susah ya. Ya makanya gue tidak mau melakukan ini. Iya, iya. Tapi lu bagus sih. Apa tuh? Lu Terima boleh lah kasih. kita rekrut ya, boleh. Ya. Berhubung rumahnya Asal tradingnya deket pas ya aja kan. ya. Sebenarnya awalnya tuh kita bikin sebenarnya bebas. Bebas. TBK lah istilahnya. Jangan TBK. Jadi kayak semua orang yang mau jadi host, yang mau jadi Iya. tamu, kita welcome. Kalau misalkan kalian butuh space buat kayak, gue mau dong ngomong di room talk gitu, kamu mau ngundang ini nih, gue mau ngorek orang ini, itu boleh banget, kita welcome, nggak harus Agung, nggak harus Michael yang Ya ngomong. nantilah kita Dark Room Talk Iya. X SSJ. JJS. Sakit jiwa. JJS. SSJ itu apa anjir? Tapi gini, gue nggak tahu apakah sekarang masih dilakukan atau enggak. Kenapa orang yang baru belajar foto, pasti hal yang pertama dilakukan adalah ketika masuk ke komersil adalah wedding. Apakah wedding itu paling gampang? Iya paling gampang. Paling gampang menurut gue. Iya dibanding apa komersial. Apalagi misalnya foto produk, ya foto produk lebih gampang ya. Tapi uang yang paling menggiurkan di situ. Kenapa street jarang dilirik? Karena kan orang belum tahu cara monetize street. Iya, iya. Selain bikin workshop ya. Ya karena barrier to entry industrinya gampang. Apalagi lo masih muda, temen lo foto 5 aja, lo udah jadi fotografer wedding sekarang dengan Instagram. Kan zaman dulu mungkin zaman kita awal-awal kan sulit. Lo butuh portfolio banyak, lo butuh masuk ini itu supaya dikenal sebagai fotografer. Sekarang segampang itu bos. Gitu. Dan bagus-bagus bos. Iya, anak sekarang maksudnya Skena bener bro. tanpa bermaksud mendiskreditkan ya. Maksudnya foto-foto yang zaman dulu kayak gue buang-buangin kok sekarang jadi apa namanya? Jadi art gitu. Tapi ya mungkin sekarang eranya adalah foto dengan jujur ya padanya ya, kayaknya. Ya, cuma masalahnya tinggal cara menaruh valuasi aja yang harus dibelajar. Iya, value-nya ya. Seperti kata beliau tadi kan, Apa ya? harus menginspirasi. Inspirasi. Karya. Tapi gue belajar dari Tito tadi harus kan kalau di luar gue baru inget tuh, jadi nge-recall lagi tuh. Oh kalau menginspirasi berarti gue berusaha untuk tapi nggak juga ya. Tapi kalau Tito itu lebih ke arah ke ini ya, lebih ke arah yang bisa gue kontrol diri gue gitu. Jadi gue totally balik ke diri gue aja dulu gitu. Masalah inspirasi itu kan hasilnya kan. Iya, iya. Nah itu tadi gue belajar itu tuh. Lumayan nampar tadi kayak wow ya juga Ya, karena ya. kita punya cita-cita mau ngerubah anak kita misalnya gitu. Tapi kalau gue gak bisa kasih contoh kan percuma. Betul. Itu kan tergampang itu ya. Iya. Tuh lu denger Glenn. Iya benar. Gitu caranya. Gitu Glenn. Makanya dia gak mau buat anak. Gue biasa kalau nggak paha perut. Juang. Nanti gue Gue paham lagi. Oh, Gue paham lagi. tolol. Gue paham lagi. Mampus nih, banyak ngekat nih. Kayaknya gak di-cut sama aku masih sumpah tuh gak di-cut sama dia anjir. Gong, paling gampang lo bikin ini khusus subscriber. Lo gak akan dimarahin lo ngomong jorok. Tapi harus bayar. Khusus member. Khusus member. Ya. Membership. Iya, Gini kan bebas. Kalau membership itu katanya kalau lo menyebarkan omongan ini, dia yang dituntut. Nih, Ya. sekarang kita Asal dia bayar member ya. Gak tunggu tuh sebelum itu. Sorry. Gue keinget langsung nih. Gue penasaran nih. apa tuh? Kan lu kayaknya warnanya agak berbeda nih. Kenapa lu nanya? Gua kan gue yang nanya lu. Enggak boleh dong. Kan ngobrol. Ini yang punya lapak loh. Ini yang punya lapak loh. Biar gue nggak ditanya. Nah gue mau tahu nih kan warna lu sedikit berbeda nih. Makanya tadi pas ngobrol itu. Oke, sorry gue potong. Deskripsikan dengan warna yang berbeda. Anjir Warna berat berbeda. sih dia sih. Gue bingung lu ini gimana ya. Ya lu ngomong warna lu kan berbeda. Iya udah dideskripsikan warna gue. Oke, berbeda itu kayak kita tahu lah Erwin Darmali itu kan orangnya yang serius. Terus Bang Tito pun dengan wise-nya ini. Terus O'Neil dengan yang auranya, yang karismanya, yang apa ya, yang cool ya kan. Iya. Nah tapi lu nih agak berbeda nih cuy.
lu yang konyol, yang apa adanya, ayo gitu kayak gitu. Tapi kenapa lu bisa klop sama mereka bertiga? Kenapa ya? Halo, mampus lo ditanya. Ayo lo. Keren kan gua kan? PDT coy. Anjing. Kayaknya karena mungkin kalau gua berteman dengan mereka di umur 20-an, hal itu akan menjadi masalah ya. Sepertinya. Tapi karena teman-teman gua udah memasuki fase-fase yang dewasa, artinya udah ngalamin banyak hal, jadi mereka lebih bisa ya Glenn gitu. Kayaknya. Ini pertanyaan tentang pertemanan kan? Iya, kenapa bisa nyambung dengan buat community JJS ini gitu. Satu itu pertama, dan yang kedua kita nggak ada intensi apa ya, saling menjatuhkan ya, kita seru-seruan aja. Iya, kita kayak temen nongkrong gitu. Cocok. Yang punya hobi yang sama, motret yuk, ayo kayak gitu. Tunggu, gua cut dulu nih ya, cocok ya kan. Tadi bilang cocok iya gitu kan ya. Lu asumsi lu cocok. Mereka berdua gimana cocok? Belum tentu. Gue tanya dulu ya kan. Ya. Gimana menghadapi orang yang agak aneh, yang kan sedikit asumsi anomali gua. gitu kan. Ya harus ada warna lah dalam perkumpulan lah. Tapi gue kenal Glenn paling lama kayak dibanding Bang Tito dan lain-lain sih. Karena kita pernah kerja bareng ya Glenn. Iya, dia bos gua. Glenn Lensa gitu ya. Bukan. Ada lah Ya, masalah. ada lah. Pokoknya gue pernah kerja bareng sama dia. Off the record ya boleh. Yang aneh-aneh ya. Oke. Gue tahu deh, asal tahu dah itu ya. Tapi lu lihat warna berbeda di Tito memang, dan lu cocok dari segi karakternya. Dari segi karakter, dan terutama ya ini pasti dia benci banget gue ngomong kayak gini. Dia tuh he's really good. Ya. Really good. Cuman kalau gimana ya? Nangis. Dia nggak pernah mau dibilang dia bagus gitu. Oh, gitu. Potensi dia sangat besar gitu. Oh, pantesan lu gak jadi ini ya, artis sinetron ya. Jelek acting lu. Emang. Maksudnya sangat disayangkan kalau dia tuh selalu merasa dia tuh bukan siapa-siapa gitu. Oh. Mungkin dia berusaha berusaha apa ya, merendah supaya jangan sampai dia sombong. Kalau dia sombong mungkin dia Bukan sombong, kalau menurut gue Exactly. dia auranya udah kesedot sampai sumsum. Sampai sumsum udah kesedot semua, sampai level PD itu di bawah banget gitu. bawah. Tapi lu bagus loh, tadi bersinar loh menjadi podcaster nih, lu bersinar loh. Enggak, gua habis coli mah bersih. Bangsat. Sekalian. Tunggu, baru Onil. Terus Bang Tito gimana? Iya, sama kayak Onil lah. Gue tuh selalu sangat menghargai sebuah perbedaan gitu. Yang gue perlu ya. Jadi ada perbedaan yang gue gak perlu ya gue males. Tapi perbedaan yang diantara kita berempat ini gue perlu. Seperti gue bilang, Onil tuh emerging artist lah. Apa aja yang the newest. Dan mungkin dia agungnya lah kalau diantara kita. Up to date dia ya. Polisinya. Nah, Darmal itu ya level filosofi. Yodanya. Oh, iya, Yoda. Iya, filosofi dia kan. Iya. Kalau gue ya dengan guanya lah apa adanya gitu. Nah, kalau Glenn tuh coba versi serunya gitu. Nah, kalau kita bareng gitu ya macam-macam lah. Iya, makanya gue ngeliat JJS tuh kayak, wih ini keren banget nih gitu. Bisa aja kamu. Bisa aja kamu. Boleh kan ya? Boleh. Boleh menjilat boleh. Boleh kan? Dia. Najis banget, gue kepikiran lah najis, jijik banget. Geli gue. Yang paling penting di antara kita tuh gini, Iya, kita nggak boleh ribut soal duit. Ya. Nah, That's the cuman, rules. oke, nggak boleh. Nah, itu menarik tuh, nggak boleh ribut tentang duit, ya kan? Itu rulesnya gue tuh udah dalam hati gue. Pokoknya kalau gue berkomunitas, berteman, berpartner, udah ribut soal duit, gue pasti back off. Nah, tapi kan udah lu bangun dari Ya kecil. makanya sebelum itu pasti udah tahu dong. Kayak Onil kerja sama gue tuh udah tahu. Ratusan tahun ya Udah kayaknya tahu ya. lah gue. Glenn juga udah tahu lah. Darmali tuh seperti gue bilang, gue udah mengidolakan dia dan gue yakin duit bukan value utama dia. Ya, itu ya. gue bisa tuh Kelihatan banget. kerja sama orang kayak gitu. Tapi kalau kan orang beda-beda, orang yang udah dari awal kelihatan kayak begitu, apa money oriented atau apa-apa gini-gini, gue udah mulai kayaknya nggak bakal match nih. Walaupun warnanya gue butuh ya. Itu gue bilang asal orangnya fine buat gue, warna-warni, dia warna-warni. Iya. Tuh kan, pride warna-warni. Apalah itu ya gitu. Ya soalnya emang butuh ya di dalam community Perlu. tuh perlu butuh satu yang orang tuh yang warna nano warnanya gitu ya. Iya. Campur aduk gitu ya. Dan dia tuh bener kata Onil, bagus banget. Ya. Tapi kalau buat gue ya di level mulai nggak di level pertemanan, pilihannya adalah lu terima dia dengan segala
kelebihannya dan mengabaikan kekurangannya, atau lu tinggalkan sama sekali gitu. Kalau di dalam level pertemanan ya menurut gua. Wah. Udah cerot belum? Udah cerot. Mancing mulu nih aku nih. Lah, kalau kalian berempat, berlima? Kita berlima. Itu gimana? Kenapa kalian bisa bersama? Sama dengan pertanyaan tadi lo nanya. Itu boleh lu tanya ke Pak Agung, Pak Direktur. Ya kan, kalau gue kan cuman ini. Kalau dia Bang Tito-nya nih lempar terus. Iya, gue cuman ya menikmati aja gitu kan. Ya gitu. Tapi kalau Glenn ya mungkin di luar dia sangat jago. Gue emang kita temenan lama lah. Rumah gue tuh udah kayak rumah dia juga sebenarnya. Gue bisa 3 bulan. Bisa di rumah gue lama banget waktu zaman gue belum nikah ya. Jadi rumah gue tuh kayak base camp, ada dia pasti biasanya. Dia kontrakan gak bisa bayar. Gue malu coy. Enggak. Karena dia pekerjaan dia waktu itu deket banget sama rumah gue. Oh. Jadi rumah gue emang saudara dia juga. Jadi kita emang cocok juga sebagai teman gitu. Iya. Ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya kita terima kamu apa adanya nak gitu ya. Terima kasih, I love you. Saya terima nikahnya. Oke. Ini apa namanya segmen terakhir. Oh, bahas foto dia. Kenapa jadi lu yang segmenin terakhir nih? Kalau yang ngatur. Kalau gue MC infal. MC kondang dia ya kan. Biar suka-suka dia. Ini kita Kocok. apa namanya? Apa bahasanya? Kita bagi. Review. Kritik. Review. Gimana? Bikin segmen ini apa enggak usah? Boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Direktur dari itu boleh silakan. Boleh ya. Nah, dari Bang Tita dulu. Dikocok. Jangan ntar muncrat tuh deh. Kagak, lo ngambil lah lo. Itu enggak gini lo ambil. Oh enggak semuanya ya. Iyalah, jangan semuanya buset berapa waktu durasi, Bro. Oh iya, sorry. Lo yang ngambil duluan. No hard feeling ya. Enggak, intinya lu boleh anjing-anjingin gua tapi gue juga boleh anjing-anjingin lu gitu. Boleh dong. Nah, tapi enggak ada foto lu di situ. Itu tagline-nya JJS ya kayaknya. Lu Iya. boleh anjing-anjingin gue juga anjing-anjingin lu gitu. JJS. Fairness nih, ambil duluan. Keren sih. Nel. In all fairness ya. Ini gue harus ambil juga. Iya. Iyalah lu harus Kalau gue ngeritik. dapat foto gue sendiri. Ya nasib lo. Ya nasib lu. Wih, ini foto gue sendiri anjing. Ya udah ganti. Nah ya, coba. Ah ini nih, ini favorit gue banget nih. Pas banget gue dapet nih. Silakan Glenn, duluan dong. Contohin lah gimana caranya. Di kenapa gue? Ini udah duluan loh. Enggak lagi gue lagi mikir. Lu dulu lah, Glenn kan lu yang mulai. Iya, mati. Oh ini bagus nih. Foto siapa? Foto siapa? Itu foto orang, udah. Iya tahu. Masa gorila. Ini siapa nih yang motoin? Agung. Agung ya. Bagus gue suka. Gue suka, basi banget ya. Enggak kadang-kadang kan Itu awalnya doang, habis itu dibanting lo tenang aja. enggak. Kadang-kadang kan ada foto yang visualnya oke tapi ceritanya kurang kayak gitu. Tapi ini kalau Erwin sering ngomong ada 2 faktor yang dapet gitu, visual dan cerita. Kayak ada arwah naik ya, ada doa-doa yang naik kalau di puisi ini doa yang naik. Dapet. Itu tuh. Dapet, keren. Makanya pas dulu Iya fotonya. ya. Iya nggak sih? Lu ada kayak pengen berdoa semoga kayak harapan di. Sini dong, senimannya dong. Enggak ya. Kita undang senimannya, saudara-saudara. Silakan Pak. Gung, gua Ini sini. nggak apa-apa sih. Kenapa lu mau motret ini? Coba ceritain ke kita yang Ini ceritanya gue waktu itu hunting foto jam 12 malam nih hujan-hujanan sama Mike di apa namanya Petak Pasar 9. Lama ya Pasar Lama. Pasar Lama. Jadi itu mungkin kalau nggak hujan badai waktu itu mungkin kita nggak jadi berangkat ya justru karena hujan badai itu jadi kita berangkat. Nah, oh menarik. iya jadi kita ke sana tuh abis itu di sana gue mau coba pas begitu datang tuh gue mau dapet feelingnya dulu nih jadi gue nggak langsung motret maksudnya apa yang bisa gue dapet dan apa yang bisa Sorry Gung, gue deketan Gung. oh iya benar Anjir udah pasti. jadi Pak Dirut diingetin loh. gue mau coba apa yang bisa gue dapet dari hunting ini dan apa yang bisa gue contribute lah buat mereka yang energi yang ada di sana lah. Nah setelah melihat di situ tuh kayak ini pas jam 12 malam sih. Jadi ceritanya waktu itu pas jam 12 malam ini dia kan nggak terlalu rame ya. Terus tiba-tiba lagunya berubah nih jadi kayak beda banget tuh moodnya. Jadi kayak menurut gua kayak gila ini dengan lagu aja ya bisa moodnya tuh berubah banget nih. Terus gua ngeliat moodnya tuh kayak orang-orang tuh
kayak gue ngeliat kayak yang berdoa tuh kayak semakin iya kayak makin apa benar-benar serius lah sama doanya, walaupun hujan kayak mau badai kayak mau petir kayak, tapi yang datang ke sana tuh benar-benar emang tujuannya tuh benar-benar pure lah gitu. Nah jadi dengan apa base itu, jadi gue pikir apa yang bisa gue bantu nih dari sini nih, apa yang bisa gue sumbangkan juga. Ya salah satunya gue mau mencoba buat ikut berdoa sama mereka. Ya salah satunya dengan foto ini gitu. Jadi gue berdoa supaya doa mereka itu bisa connect ke apa yang mereka percaya gitu. Nah ini sebenarnya foto series sama ini nih. Jadi ini tuh jalan sebelum si kelentengnya. Nah jadi kalau ini tuh kayak sekitarnya sih. Jadi orang-orang yang nggak di temple itu sebenarnya di rumah-rumah samping kanan kiri ini juga mereka ada sembahyang sendiri-sendiri tuh. Jadi ada yang emang nggak ke dalam, tapi di rumahnya ada yang sembahyang sendiri-sendiri. Nah tapi kan gue pikir kalau misalnya gue masuk ke rumah mereka juga kan kayak nggak etis juga lah, maksudnya biarin mereka punya waktunya mereka sendiri. Ya jadi gue mentranslate itu dengan cara ya sebenarnya doa yang connect itu nggak cuma di wihara doang loh, maksudnya di sekitar pun di lingkungannya itu juga semoga doanya ikut terjawab semua gitu. Berarti lu nangkep energi-energi dari lokasi terus lu tuangkan di dalam karya. Iya, gue translate-nya dari situ. Anjay, thank you gue banyak belajar. Udah. Sekarang Kabur nih. very nice. Nanggung, ayo dong. Udah, abis ini kan closing. Oh iya. Closing. Pusing. Udah. Dia closing ya? Itu juga sebenarnya seri sih. Jadi kayak, Oh ini bareng nih. Oh, ini itu bareng. Ini bareng. Ini foto gue nih. Ini juga bareng. Ini foto Mike. Enggak, itu foto gua. Oke. Ini kan lu kritik, Onil. Ya ini jadi gue, maksudnya gue sebenarnya mau dapat jadi pas lagi mereka tuh berdoa ya, maksudnya berdoa itu kayak mereka ada satu, biasanya kan kalau orang berdoa kan berdoa ke satu tujuan lah ya. Nah ini kayak lihatnya tuh sumber doanya itu gue liatnya sebagai ini sumber doanya mereka, dan mereka tuh sebenarnya berdoa tuh enggak sia-sia. Ya gue translate-nya itu sebenarnya ada yang ngelihat juga loh. Jadi kayak misalnya kalau di Kristen kan sebenarnya kayak Tuhan tuh melihat segala sesuatu yang lu lakuin gitu. Doa tuh nggak ada yang sia-sia. Ya. Nah itu gue translate-nya dari si dewa-dewa yang ada di belakang inilah. Maksudnya itu tuh ada yang nggak sia-sia gitu, ada yang ngelihat juga lah. Mendengarkan lah gitu ya. Mendengarkan gitu. Nice. Itu secara jurnalistik foto itu kuat loh itu. Iya betul. Dia ada ngasih unjuk informasi cukup banyak di situ. Kecuali bapak yang ini ya, dia kayak ngapain ya? Ya itu ada aja orang kepo gitu kan ya kan. Tapi bagus juga dia. Ngapain sih pada berdoa gitu kan ceritanya kalau mau dibikin-bikin. Jadi apa kritiknya nih? Improve. Nah, silakan. Gua kan visual ya. Wah Onil nih. Gue nggak suka foto berantakan, jadi ini informasinya menurut gue nggak penting sih. Segini pun udah. There's nothing here. Tapi Nil kalau mau foto 2:3 Nil ya, ini hilang nih informasinya nih. Oh iya enggak dong, bisa dong. Ini kan dipotong dikit-dikit, bisa lah, masih bisa lah. Ya atau di enggak lah, tapi crop kalau gua. Kalau gua nggak bisa. Ya selera. Tapi ini untuk tapi informasi. Tadi gue maunya objektifnya gimana caranya supaya sepadat mungkin orang yang berdoa Ya. gitu, maksudnya jadi sebenarnya gue udah mikir apa ini di crop ya, soalnya ini kan ramai juga nih, soalnya ini emang ngeganggu sih, itu kan gue mau dapet orang tuh sebanyak mungkin di frame-nya gitu. Tapi secara cerita sih gua Very nice, very good. nice. Nice. Ya kalau boleh dikritik ya itu doang. Bang Tito yang itu, Bang Tito Nah, bilangnya. Jadi kemarin ya? Kayak bercanda. Ya, gue juga kan kalau di JJS sebenarnya yang lebih kan gue bilang foto itu ada dua sih, visual impact sama emotional impact. Gitu. Mungkin preferensinya dia dan Darmal itu lebih ke emotional impact gitu. Jadi lebih sentimental dia. Nih Glenn. Ya. Gue mau O'Neal tuh balance-nya ya kita lebih ke visual. Jadi gue akan kasih masukan lebih visual. apa yang menurut gue lebih bisa di improve dari segi visual composition maksudnya gitu. Ya, kalau gue masukannya mungkin ya, bukan mungkin sih menurut gue ini kan nggak perlu menurut gue. Kalau gue jadi gue akan low angle, motret di bawah. Kan tadi ini mungkin sebagai konteks bahwa ini lagi
Chinese New Year kan, sebenarnya kan gitu kan. Tapi karena nggak balance menurut gue, jadi mata gue ngeliatnya kesini dulu. Padahal kan sebenarnya attentionnya tuh di 2 orang ini. Gitu. Mungkin gue akan lebih low angle supaya keambil cuma segini. Tapi ya ada reflectionnya karena ini ada merah-merah ini udah cukup lah buat gue untuk menceritakan hal itu. Ya lebih compact aja sih sebenarnya. Jadi informasinya ini terlalu banyak aja. Gitu sih sebenarnya. Oke. Nah, ini. Ya, too much information ya. Siapa duluan? Gue ngambil itu. Tanya Mike. Nih, kalau boleh tahu lu mau nyeritain apa ini? Apa ya, jejak. Itu yang mau cerita. Oke. Kalau gue ngelihatnya bertahan sih. Bertahan bisa juga. Ya kata-katanya yang gue pikir maksudnya ya. Keren juga ya. JJS mantap banget ya. Mantap. Pokoknya rugi banget nih kali ini kan nonton JJS gila. Ya pokoknya maksudnya ilmu gue semua. ngeliatnya ya, ini sebuah kata kalau pikir kata. Karena kita juga motif sebenarnya gini. Ketika kita motif itu kan ada orang bilang we put words into an image kan. Sebenarnya itu yang kita lakuin. Makanya kita bisa punya argumen buat bercerita maksud kita apa. Bener gak? Gitu. Benar. Tapi ya terlepas visualnya gimana, tapi sebenarnya lu mau menyampaikan sesuatu. Makanya kita orang bisa bilang ini bertahan, bisa orang bilang menderita. Sebenarnya perception orang yang lihat gitu. Tapi kalau di dunia jurnalistik kan karya tuh harus dipertanggungjawabkan. Tapi kalau untuk kita gini, menurut kalian tuh karya harus dipertanggungjawabkan gak sih? Kalau buat gue karena gue buat ngisi gue enggak sih. Enggak ya, ya nggak apa-apa juga. Soalnya kalau jurnalistik kan memang dia harus ada unsur-unsur di dalamnya kan yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Kalau gue sih enggak. Kalau gue sih sebenarnya balik ke diri masing-masing sih. Bisa jadi orang berkarya kan karena untuk mendapat sesuatu dari karya tersebut. Maksudnya bukan cuma dari hal foto ya, bisa juga dari pengalaman, bisa juga dari perasaan yang didapat waktu di saat foto gitu. Jadi sebenarnya apapun itulah, bahkan hal kecil seperti kayak nemu makanan baru yang enak nih ternyata waktu lagi foto itu juga sebenarnya jadi satu paket lah buat berkarya gitu. Jadi tergantung balik lagi ke diri orang masing-masing sih. Tapi kalau kalian juri mau pilih foto yang mana? Kalau gue sih ini puitis banget. Kalau buat gue ya. Mungkin ini. Ya, ini sangat. Gue gak nyangka lu sepuitis itu sih. Kayak gue kenal dia 10 tahun aja. Gue gak nyangka gitu ya. Pujangga. Dari karya lo harus bisa ini kan yang menilai seseorang tuh kayak lu kok puitis banget. Gue pernah ngobrol sama nggak pernah sih, sering. Apakah karya itu representasi dari karakter orang tersebut? Erwin sih bilangnya iya mungkin karena gue orangnya gerasak gerusuk ya, foto-foto gue tuh mostly gerasak gerusuk gitu. Setuju sih gue. Iya kan? Makanya ketika lo berkarya, you need to be honest man. Ya karena sebenarnya orang bisa tahu ketika lo misalnya ngomong di industri deh, kayak di wedding, banyak orang berkarya nggak jujur sebenarnya, apa yang laku aja, sehingga sebenarnya mereka burn out dan segala macam ya, mungkin faktornya karena kurang jujur aja sih. Supaya dia bisa stays in the line ya harus jujur sama diri sendiri gitu, mengerjakan sesuatu yang disuka gitu. Ngomong jujur, foto gue jujur gak? Gue itu. Tapi gini, gue nggak tahu apakah menjawab pertanyaan atau tidak. Tapi jujur kan nggak ketahuan ya, jujur cuma diri sendiri masalahnya. Terlepas, ya jujur kan masalah, ya oke. Terlepas dari visualnya, buat gue ini fotonya gue nggak tahu kenapa ya gue ngerasain kesepiannya kayak gitu-gitu. Entah somehow gue ngerasain kayak gitu. Jangan nyambung sama foto lu tuh. Yang mana? Yang di rumah sendirian terus si Margaret kok kayak berasa sepi ya. Jangan-jangan lu lagi sedih. Iya, lagi kesepian Karena dia ini ada satu foto lagi yang analisa gembel gue aja nih ya. Gue ngeliat ini kayak sepi banget, sendu banget. Si Margaret, bini gue juga ngomong kayak gitu. Kok foto kamu sendu ya? Oh gitu ya? Iya, belakangan ini gue ciptain karya foto tuh rata-rata kayak gini nih, sendu semua, gak tahu kenapa. Wah berarti gue harus ke psikolog nih kayaknya. Lu bukan Gen Z dong. Lu bukan Gen Z. Mental health anjir. Ayolah, generasi kita dibesarkan dengan rotan. Gue mau Bandingkan gue moceng. Udah ntar diomelin kita. Tapi gara-gara JJS juga sih yang mengingatkan gue untuk berkarya untuk diri gue sendiri sih. Gue sempat terlena dengan likes.
Ya, yang penting lu happy sih. Iya. Yang penting kalau menurut gue yang penting gue happy. Kalau kata foto aing kumaha aing lah gitu. Bodoh amat orang bilang jelek. Tapi tetap gue terima. Oh kurang ini. Oke. Apakah gue lakukan? Tentu tidak. Ini satu drag. Hah? Satu drag. Iya. Ya, artinya kan gini, foto yang punya message besar gini terus punya rasa besar juga kan jadi lebih bagus ketika lu understand fundamental kan. Jadi kadang-kadang orang nggak ngerti fundamental. Iya. Mungkin kalau jepret tajam nggak sedalam ini ceritanya. Benar nggak? Kalau lo mau dengan exposure yang benar terus tajam, udah selesai hanya ada kuil. Biasa aja. Ya, tapi karena lo punya fundamental yang bagus, lo bisa elevate lo punya cerita gitu. Tes dan capability. Oh berarti teknis itu bisa pasti. mendeliver. Makanya jangan alergi gitu menurut gua terhadap skills. Ya. Ya, bagus banget. Oke, Itu sekilas. penutupan. Menutup. Ya pokoknya itu sekilas tentang apa yang kalian bisa dapatkan di JJS ya. Jadi kalau misalnya coba please cek channel YouTube-nya JJS Jalan-Jalan Syuting ya. Nah itu benar-benar ilmunya banyak banget yang bisa didapat lah intinya. Jadi bisa please cek. Mudah-mudahan. Oke, penutupan silakan. Oke, terima kasih buat The Dark Room Talk yang udah ngundang kita. Formal banget ya. Kayak Pak RT. Iya dong. Oh iya. Sayang. Ulang nih. Ulang. Lupa. Terima kasih buat Mike dan Agu yang udah ngundang kita. Terima kasih banyak semuanya. Sekali lagi omongan kita itu jangan ditelan mentah-mentah, dicek dan recheck juga. Kadang saya juga ngomong tidak berdasarkan data. Oke, makasih. JJS. JJS.